Saya ajak kita membuka Alkitab dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat 20. Sekali lagi, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat 20. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Saya berharap kita bersama berkonsentrasi untuk mendengarnya, supaya kita bisa memahaminya dengan benar untuk kehidupan setiap hari. Firman Tuhan berkata, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, itulah firman Tuhan buat kita dalam kehidupan kita. Karena itu, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah berada di penghujung bulan Agustus ini.
Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Namun pun demikian, kita menyadari bahwa dalam hidup kita ini tidak lepas dari berbagai tantangan dalam hidup ini. Ada banyak pergumulan dalam hidup ini. Pergumulan pribadi dalam kehidupan ini, juga pergumulan dalam kehidupan keluarga, dengan istri, dengan anak, atau dengan suami, dengan anak, dengan cucu. Tapi itulah realita hidup, dinamika hidup. Juga masih kita berada di new normal. COVID-19 masih kita hadapi, kita perangi bersama, kita berjuang bersama dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Saya tidak akan berbicara banyak tentang itu. Tapi saya mau berbicara juga bagaimana dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan ini ada pergumulan yang kita alami, jangan kita justru menjauh dari Tuhan, melainkan kita harus semakin mengenal siapa Tuhan itu. Karena semakin dekatnya kita dengan Tuhan, semakin banyak pasti tantangan yang kita hadapi. Juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sadari bahwa dalam kehidupan ini, virus yang ada ini belum ditemukan obatnya. Mudah-mudahan tahun depan dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian, dan hingga kini juga negara kita terus bergumul dalam pergumulan berperang untuk narkoba. Karena narkoba itu akan bisa melumpuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan kehidupan keluarga. Dalam situasi-situasi seperti inilah, kita tidak boleh terlepas dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan. Sebab itulah dalam bagian perikop firman Tuhan pada saat ini, Yesus ketika dia berada bersama dengan murid-muridnya, dia melintasi berbagai tempat. Ketika ia berada di Kaisaria Filipi, dia melakukan satu dialog dalam kehidupan ini di tempat yang tentu, tempat yang jauh dari keramaian. Dia mau bertanya tentang siapa dirinya. Itu berarti Yesus menuntut dalam kehidupan kita juga supaya benarkah kita itu menjadi orang yang beriman. Yesus tanyakan kepada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Jawaban-jawaban yang diberikan itu menurut kata orang. Ada yang menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, nabi-nabi besar itu, engkau adalah Yeremia, atau salah seorang dari para nabi yang lain. Itu kata orang. Tetapi apa katamu? Nah, itu berarti menuntut satu jawaban yang secara pribadi. Ketika itulah Petrus dengan keberaniannya dia menjawab dengan gagah perkasa, dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Satu hal yang luar biasa yang ia sampaikan kepada Yesus, bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu dalam bahasa Gerikanya, dalam bahasa Ibrani itu sama artinya yang diurapi. Itu berarti Yesus yang diurapi itulah anak Allah. Sehingga dalam kehidupan ini Yesus juga merespon dari jawaban yang disampaikan oleh Petrus sendiri. Dia bilang bahwa bukan kamu yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Itu berarti ada gerakan dari kuasa Allah, Bapa sorgawi itu, yang menggerakkan dia, yang mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias,
anak Allah. Dalam situasi-situasi seperti ini, banyak orang malu mengaku Yesus itu sebagai anak Allah. Yesus itu sebagai Tuhan. Yesus menuntut dalam kehidupan kita secara pribadi supaya kita mau menyatakan itu dengan sungguh. Ketika dalam kehidupan ini, pas saat ini kita membawa anak kita untuk menerima pelayanan sakramen. Tugas tanggung jawab kita sebagai keluarga membentengi anak-anak kita dengan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat saja akan menghantam bagaimana keberadaan kehidupan kita supaya lumpuh. Beberapa waktu yang lalu saya diundang dengan pendeta-pendeta yang lain, teman-teman pendeta yang lain, dengan ustadz, pokoknya penceramah sebagai rohaniwan, bahwa kita sedang berperang menghadapi tantangan yang ada, narkoba. Karena narkoba ini dapat melumpuhkan generasi muda yang ada, karena sasarannya itu adalah para remaja. Bahkan semua lini dia cari itu. Karena itulah saat ini, saat yang tepat juga saya menyampaikan, ketika Yesus menyampaikan amanat agungnya, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat ini, saya tidak perlu jelaskan lagi karena dalam katekisasi sudah dijelaskan itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi untuk perang terhadap narkoba itu, kita harus bentengi kehidupan kita dengan pengajaran yang Tuhan berikan itu kepada kita. Firman-Nya itu, takut akan Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa nasional disebut iman dan takwa. Saya mau mengatakan di sini itu iman dan takwa terkait dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menangkal narkoba itu. Kita mulai dalam kehidupan keluarga. Ya, memang keluarga ini sangat penting peranannya. Peran ayah, peran ibu. Nah, di sini peran ayah dari anak yang dibaptis, ibu dari anak yang dibaptis, juga dari saksi baptis yang ada. Karena kita mau melihat di sini kualitas dalam kehidupan iman kita, bukan hanya melihat kuantitas. Kita mau supaya generasi kita yang ada memiliki mentalitas, moralitas yang tinggi, luhur. Sedangkan terkadang kita sudah berupaya keras untuk itu, ada saja tantangan itu datang. Tantangan itu bisa datang dari dalam keluarga. Memang agak sulit kalau kita hadapi tantangan dari keluarga, karena di dalam. Kalau dari luar bisa kita bendung, stop. Tapi itulah panggilan kita, supaya dalam kehidupan ini ajarlah mereka. Itu berarti panggilan kita semua untuk mengajar, mendidik, supaya generasi kita yang muda ini, kita yang tua harus menjadi contoh, menjadi teladan. Itu harus itu. Jangan cuma mengajar lalu tidak memberi contoh, tidak memberi teladan. Itu sama dengan nonsen. Jadi
kita memberi contoh, memberi teladan bagi anak kita. Kalau sekarang dia karena masih nanti tanggal 5 dia 1 tahun kalau saya lihat di catatan itu. Dia belum tahu apa-apa, tapi mulai sejak dini. Karena pendidikan itu sudah mulai sejak dalam kandungan, dalam rahim ibunya. Apalagi sudah berada di tengah dunia ini. Harus senantiasa ada bimbingan, tentu dengan bahasa-bahasa bayi yang ada. Setelah itu menanjak dan bahasa anak. Dan seterusnya remaja, pemuda. Sehingga dalam kehidupan ini, mereka ini, bukan saya mau katakan nanti calon pemimpin. Ini yang ada, generasi muda yang ada ini, saya katakan sekarang ini sudah pemimpin. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena di era pandemi ini, COVID-19, mereka itu punya peran luar biasa, menguasai digital, ya, menguasai teknologi yang ada. Bukan berarti yang tidak menguasai teknologi bukan berarti tidak menjadi pemimpin, tapi mereka ini memimpin. Lihat dengan penayangan yang ada secara live streaming ini juga. Bukan cuma di Getsemani, tapi di gereja-gereja yang lain, di tempat-tempat yang lain. Mereka itulah generasi muda. Sasaran narkoba itu, kalau generasi kita yang seperti ini didapat, mereka ini pemimpin, lumpuh kita, lumpuh keluarga kita. Kalau keluarga-keluarga kita lumpuh, lembaga gerejawi juga lumpuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa lumpuh. Karena apa? Sudah diracuni, dicekoki dengan narkoba. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa datang. Yesus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang akan senantiasa menolong kita, memampukan kita mengatasi berbagai problematika dalam kehidupan ini. Problematika dalam kehidupan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan orang tua, dan juga dalam masa pandemi yang ada di era new normal, normal baru ini. Mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa terus melakukan ibadah kita, bisa seperti sedia kala, tetap dengan social distancing, mengikuti protokol kesehatan, nanti diatur dengan baik. Ini berita baik, kabar gembira untuk kita semua yang ada, supaya kita menangkal narkoba itu, menangkal narkoba dalam kehidupan ini, supaya kita mulai dalam kehidupan pribadi-pribadi, kemudian dalam kehidupan keluarga kita. Tangkal itu dengan iman. Iman yang senanti dimiliki, takut kepada Tuhan. Itu berarti melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu. Jelas sekali di sini bahwa dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini selalu dibentuk oleh ajaran yang diajarkan. Karena dia menyampaikan, ajarlah mereka. Sehingga dengan pengajaran yang ada, yang sudah diberikan melalui kesaksian kitab suci, itu akan menjadi benteng yang kuat. Kita akan mengatakan kepada generasi kita, bahkan untuk pribadi kita, stop narkoba. Kita perang terhadap narkoba, supaya jangan generasi kita rusak. Karena dengan narkoba itulah yang melumpuhkan kehidupan keluarga kita. Kita senantiasa mau hidup kudus. Firman-Nya juga mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga dengan kekudusan itulah kita mau menangkal bagaimana
narkoba itu dengan licik masuk. Bukan cuma di kota, sampai di desa-desa. Hati-hati juga ada jebakan-jebakan. Jebakan-jebakan yang masuk, saya juga mau sampaikan di sini. Lewat Android yang kita miliki, jangan sembarang lepas. Bisa jadi kita dijebak, kita tidak menjadi pengedar, kita tidak menjadi pemakai. Karena di HP dilihat, oh ini ada yang dihubung-hubung ini. Itu masuklah nanti di mana itu? Di lembaga pesakitan LP. Karena saya jumpai juga, karena dalam pelayanan jemaat saya bertanya, kenapa ada sampai sini? Jebakan. Liciknya iblis itu bapa segala pembohong. Karena itu apapun yang ada, kita harus senantiasa hadapi itu sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ingat bahwa tubuh kita ini juga adalah baitnya yang kudus. Rawatlah ini. Jangan dirusaki oleh narkoba. Ya kalau saya katakan lagi miras, pendeta bersinggung. Tidak. Miras. Kalau bilang minuman keras, siapa minum minuman keras? Alkohol. Nah itu. Hindari, jangan sampai teler. Karena itu kan merusak jantung kita, semua yang ada dalam organ tubuh kita. Ketika kita bersama-sama saat ini akan menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih kita, orang tua yang ada dari anak yang akan dibaptis, saksi baptis yang ada, mendengar tadi firman Tuhan, bahkan semua yang ada saat ini yang sempat merelay YouTube dari live streaming GPID Getsemani Maesa Palu ini, hendaklah kita senantiasa menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Kita perang terhadap narkoba. Kita bentengi kehidupan kita dengan dasar yang kuat. Iman kita kepada Tuhan. Dan juga dalam kehidupan kita membentengi dengan iman yang kuat. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, melaksanakan semua ajaran yang sudah Ia ajarkan untuk kita lakukan. Hiduplah kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Rawatlah itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita semua. Kita terus mau menyatakan perang terhadap narkoba. Amin.